Puji nama Tuhan, Shalom seluruh jemaat The Chosen yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, baik ada di rumah, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat beribadah. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru, yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan saat yang indah ini, kembali bersama-sama umat-Mu, kami boleh datang di dalam hadirat Tuhan. Meskipun kami harus beribadah secara virtual, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tak terbatas. Engkau hadir di tengah-tengah setiap hati umat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan saat ini, biarlah Engkau menjamah setiap umat-Mu, biarlah setiap kami, baik yang kami melayani di tempat ini maupun setiap umat-Mu yang ada di rumah dimanapun berada, biarlah kami boleh mengalami Engkau. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita datang di dalam hadiratnya saat ini dengan hati bersyukur. Mari angkat tanganmu, bersyukurlah kepada Tuhan.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan sama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali lagi, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Yes. Oh, berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan, sebab Tuhan baik, bawasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita datang lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, bahwa kami menyembah-Mu lebih lagi. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku,
sembah Dia, saudara. Mari berkata-kata dalam roh dan kebenaran. Mari sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, inilah suara hati kami Tuhan, inilah kerinduan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, buka hatimu, sembah Dia lebih sungguh, sembah Dia lebih lagi, sembah Yesus. Bebaskan roh saudara di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia, saudara. Mari alami Tuhan. Kau jamah setiap hati kami. Puaskanlah setiap kerinduan kami. Terima kasih. Biarlah hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Kalau kami hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Sebesar apapun tantangan yang kami hadapi, kami mau tetap memandang Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Mari angkat tangan saudara. Kalau ku hidup bagimu, ikut tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan Engkau. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Terima kasih juga untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa meluap dengan ucapan syukur. Meninggikan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami pagi ini boleh mengawalinya dengan memuji, memuliakan Engkau. Kami sadar sebagai manusia. Kami butuh akan firman. Firman yang meneguhkan, menguatkan, menghibur, serta menegur kehidupan kami. Engkau telah mengirim hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bagi kami semuanya. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik ini. Siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu supaya firman Tuhan ini boleh benar-benar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat The Chosen. Apa kabar? Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kembali. Bapak Ibu, kita sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan diwartakan sebagai komitmen dari The Chosen untuk senantiasa memberikan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, bahkan menegur kehidupan kami yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman ini itu yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, itu juga boleh menguatkan iman kita semuanya, juga menumbuhkan iman kita semuanya. Kita akan dilayani oleh Bapak Paulus Bambang. Biarlah kita semuanya mempersiapkan diri kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang bertema sungguh baik dan indahnya kerukunan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau yang berkata-kata, bukan hamba-Mu. Belakang salib-Mu hamba berdiri. Engkau yang dimuliakan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan mengenai
kerukunan dan persatuan di dalam keluarga kami, supaya berkat itu dicurahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Hari ini senang sekali saya kembali ketemu dengan Anda semua, The Chosen Family. Dan hari ini saya mau sharing sesuatu yang sudah lama saya rindu di dalam hari-hari ini, membawakan ini, yaitu mengenai kerukunan. Tidak mudah memang, tapi inilah sesuatu yang menarik. Apa artinya? Karena firman Tuhan katakan kerukunan itu luar biasa. Mari kita membaca di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Seperti umbun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Rasanya kita udah sering dengar kalimat-kalimat ini. Dan kalau dilakukan, wah lagu ini suasananya gembira sekali. Kita menari-menari. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Kita gembira sekali. Padahal lagu ini bukan lagu gembira. Kalimat-kalimat ini diulangi oleh Daud sebagai keluhan, makanya judulnya nyanyian ziarah Daud. A song for pilgrims ascending to Jerusalem. Jadi pada waktu dia mau berziarah ke Yerusalem, ini yang dinyanyikan. Ini bukan lagu gembira dengan rebana dan kecapi, tapi ini adalah jeritan Daud. Justru jeritan dari hati yang paling dalam kalimat ini. Jadi saudara tahu, lagu ini adalah lagu yang dari hati, yang Daud ingin semua mengalami, kita mengalami, tidak seperti yang dia alami. Kalimatnya mulai pertama. Sungguh alangkah baiknya. Kalimatnya apa? Sungguh. Bahasa Inggrisnya it is. Sungguh. Ini suatu keyakinan, kebenaran, dan fakta. Sungguh. Ini loh sungguh kalimat-kalimat saya ini sungguh alami. Ini adalah keyakinan, kebenaran, dan fakta. Sungguh. Itu keyakinan. Tapi setelah sungguh koma ditulis alangkah. Alangkah itu artinya how. Harapan. Jadi sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah itu sesuatu yang belum dialami oleh Daud. Justru tidak dialami oleh Daud selama kehidupannya di awal-awal. Maka dia berkata setelah jadi raja, sungguh ini keyakinanku, ini keinginanku, ini kebenaranku, alangkah. Itu harapan Daud, keinginan Daud. Itu sebabnya dia berkata, sungguh alangkah ini. Ini cerita Daud. Itu sebabnya hari ini kita ingin mengeksplor lebih dalam. Kenapa Daud berkata, sungguh alangkah? Karena dia tidak mengalami ini. Di dalam kehidupan keluarganya dia tidak mengalami keindahan Mazmurnya. Itu sebabnya dia menceritakan Mazmur 131 kepada kita supaya jangan kita ngalamin seperti Daud yang tidak mengalami kerukunan di dalam keluarganya seperti yang dia ingin. Apa? Coba kita lihat. Kenapa Daud bilang, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kalau apa? Kalau saudara-saudara diam dengan rukun. Kalimatnya, indahnya how wonderful and indahnya pleasant apabila saudara-saudara diam dengan rukun. When brothers live together in harmony. Dari New Living Translation. Brothers living in harmony. Itu indah dan baik. Daud nggak ngalami. Coba kita lihat. 1 Samuel 16 ayat 5. Jawabnya di Samuel ya. Waktu Samuel mau pergi mengurapi salah satu anak Isai. Dan dia tanya sama Tuhan, caranya gimana? Tuhan,
Kalau saya mau pergi ke sana, alasannya apa? Nanti kan saya dibunuh Saul. Samuel pun takut. Tuhan berkata, bilang engkau mau mempersembahkan korban. Itu strategi dari Tuhan. Lalu dia sampai di sana, ketemu sama Isai, ketemu sama para keluarganya dan orang-orang nabi-nabi di situ. Ayat 5. Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lihat, waktu diminta pengudusan, Isai cuma bawa 7 anak laki-laki. Yang dia rasa, ini pantas jadi anak-anakku yang ini. 1-7. Dia tidak membawa Daud yang ke-8. Jadi yang dikuduskan 7 itu. Yang siap untuk diurapi Samuel 7 itu. Tapi yang terjadi ayat 11 berbunyi demikian. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, 16-12. Kemudian disuruhnya Allah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Lihat, Daud mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara rukun. When brothers live in harmony. Karena dia merasain waktu dia masih kecil. Sebagai orang yang bungsu, dia tidak dianggap. Dia tidak dikuduskan di dalam upacara itu. Tapi karena Tuhan yang milih, Tuhan tidak memilih yang 7. Saudaranya tetap ada dikuduskan, tapi stay dikuduskan, tapi tidak diurapi. Samuel berkata, panggil Daud. Waktu Daud dipanggil, dia belum dikuduskan. Masih dari padang, masih mengembalakan, dipanggil, come home. Dipanggil papa, dia nggak tahu what's going on, dipanggil. Oke, dia panggil, katakan wajahnya masih kemerah-merahan karena panas. Dan Tuhan langsung berkata, urapi dia. Dia juga nggak ngerti what is going on. Waktu diurapi dia, yang dia rasa berkuasa roh Tuhan. Yang bisa ngerasain berkuasa roh Tuhan, Daud. Yang lain nggak kuat. Yang lain cuma dikuduskan. Tapi Daud diurapi. Daud diurapi tanpa pengudusan. Kenapa Daud bisa diurapi tanpa pengudusan? Ayahnya dan saudara-saudaranya tidak menganggap Daud itu saudara. Jadi dari awal Daud sudah ditreat unfairly sebagai si bungsu, si kecil. Daud tahu itu. Itu sebabnya waktu dia teriak, alangkah baiknya. Karena dia mengalami yang pertama di dalam rumah tangganya. Dia adalah orang yang tidak dianggap, dia tidak dihitung. Bahkan ada upacara yang penting, pengudusan. Dia diignore, dia tidak dikuduskan oleh manusia. Tapi Tuhan tahu Daud. Tuhan mengurapi yang tidak dikuduskan oleh manusia. Karena Tuhan menguduskan Daud terlebih dulu. Tapi dia tahu, aduh hatinya kok kayak gini ya saudara-saudara. Itu setelah dia jadi raja, dia tahu kenapa seperti itu. Yang pertama, Daud merasakan ketidakrukunan di dalam keluarganya. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Daud diminta mengantar makanan oleh ayahnya kepada kakaknya yang perang. 3 kakaknya utama itu ikut Saul sebagai panglima perang. Dia cuma pembantu Saul. Pembantu pembawa senjata Saul. Dia sudah jadi pelayan senjata Saul. Kemudian dia juga menghibur kalau Saul kena diserang roh jahat. Dia cuma pelayan, kakaknya panglima perang. Suatu saat ayahnya minta, kamu pergi ke sana, temuin kakak kamu, kasih makan siang dan kasih kepada kepala pasukan ini. Ayahnya Daud luar biasa, memperhatikan anak dan bahkan pemimpinnya. Tapi yang terjadi ayat 1 Samuel 17 ayat 28 apa? Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, lihat. Kakak yang tertua, mestinya melindungi yang paling bungsu ini. Yang tertua, barak.
sama ragil. Mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Yang kedua, even dia udah capek-capek datang, Eliab marah. Daud tanya-tanya, ini ada siapa ini? Kenapa orang mau berani ngomongin Allah Israel ini? Goliat ini, ya dia ngomongin Allah, siapa? Terus kalau orang ngalahin, dia akan jadi menantu raja. Dia dengar dari sana sini, kenapa orang ini berani? Yang lain memberitahukan dengan baik. Semua orang bantuin Daud, semua orang. Kakak-kakaknya malah marah. Yang kedua, hati Daud luka. Bahkan di tengah-tengah dia membantu kakaknya kasih makanan, melihat pertempuran tetap dituduh jelek. Kejahatan hatimu datang ke sini. Makanya Daud persis waktu nulis Mazmur 133 ini, alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara itu rukun. Dia merasakan ketidakrukunan itu, saudara. Itu yang Daud rasakan. Akibatnya apa? Waktu setelah jadi raja, Daud mencoba untuk membuat sesuatu supaya tidak terjadi kepada dirinya dan kakak-kakaknya. Dia mencoba anak-anaknya rukun. Tapi yang terjadi coba kita lihat. 2 Samuel 13 ayat 7. Ketika itu Amnon sakit, Daud dengan tulus karena pengen ada persaudaraan antar anak-anaknya. Daud pengen saling tolong-menolong di antara anak-anaknya. Walaupun beda ibu. Ayat 7, 2 Samuel 13, lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya. Adiknya Absalom. Dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakan makanan baginya. Daud pengen yang layani, ya Tamar, saudaranya sendiri. Daud nggak pernah tahu Amnon mau apa. Karena dia pikir anak-anaknya rukun. Sebagai orang tua pengen anaknya rukun. Tapi yang terjadi kita tahu. Ayat 14, tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataan Tamar untuk jangan diperkosa. Dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Apa yang terjadi, saudara? Perkosaan di kalangan anak-anaknya. Ini meremukkan Daud. Ini yang membuat Daud berkata, alangkah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara-saudara hidup dalam rukun persatuan. Hancur antara Amnon dan Tamar. Akibatnya apa? Balas dendam. 2 tahun setelah itu, Absalom membunuh Amnon. Ayat 37, dia setelah membunuh Absalom melarikan diri pergi kepada Talmai bin Amihur, raja negeri Geshur. Dan Daud berduka cita berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Absalom bunuh Amnon. Dan Absalom lari ke negeri orang lain, negeri Geshur. Bayangkan sebagai orang tua. Waduh, sudah anaknya diperkosa anaknya, sekarang anaknya membunuh anaknya. Nggak rukun, dia ngarahin nggak rukun, dia sedih. Dan itu terus berterus. Akhirnya perang antara Daud dan Absalom. Absalom pengen jadi raja. 2 sampai 18 ayat 8. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu dan hutan itu, memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di tengah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendari berlari terus. Ayat 14. Tetapi Yoab berkata, aku tidak mau membuang waktu dengan kau seperti ini. Lalu diambilnya 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Absalom membunuh Amnon. Absalom menyerang Daud sampai Daud lari
pertempuran. Bayangin, Daud sama Absalom perang. Rakyatnya pecah. Sebagian membela Absalom, membela dia. Dan akhirnya Absalom mati oleh Yoab. Di tengah gantung rambutnya panjang, ditusuk. Daud menangis. Daud sedih. Karena dia tahu, nggak ada kerukunan dan nggak ada persatuan. Begitu tidak ada kerukunan, tidak ada persatuan, adanya peperangan, fitnah, jahat, dan akhirnya membuat keluarga itu rusak. Ini yang kembali kadang-kadang kita tidak tahu. What is going on? Tapi ini yang cerita satu ini, saya kembali ke dia. Daud ngalamin itu. Makanya dia berkata, kepada kita semua hari ini, jangan kau alami seperti aku. Lagu ini bukan lagu gembira. Kalau kita belum mengalami. Lagu gembira nggak berkata, oh alangkah indah. Enggak, nanti kita ganti lagunya, katanya. Karena Daud nggak mengalami. Itu sebabnya contoh yang lain yang pengen mengusahakan kerukunan oleh papa itu. Yang membuat anak-anak rukun itu kita juga lihat. Ayub. Coba kita lihat. Ayub 1 ayat 4. Anak-anaknya yang laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Lihat. 10 anak. Yang 7 ngadain pesta giliran. Senin, Selasa, Rabu, kali gitu ya. Atau 2 minggu sekali, kita nggak tahu. Yang perempuan diundang makan minum bersama. Kompak anaknya Ayub. Rukun anaknya. Tidak heran berkatnya Ayub luar biasa. Jadi Ayub luar biasa berkat bukan karena dia hebat, tapi karena kerukunan itu. Tuhan memerintahkan berkat kepada Ayub karena kerukunan keluarganya. Jadi kalau keluarga kita rukun, kita semua rukun, anak-anak kita rukun, jangan sombong. Bukan berkat karena kita, tapi karena kerukunan itu loh Tuhan ngasih berkat lewat Ayub, lewat anak-anaknya. Kenapa lihat itu coba? Biasa mengadakan pesta dan ketiga saudara perempuannya diundang makan minum bersama mereka. Tapi luar biasa yang kelima, ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, jadi tidak cuma sehari, mereka bersuka cita, hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka semua, Ayub 10, dan mungkin dengan cucu, mungkin dengan suami istrinya, dan menguduskan mereka. Ingat, Ayub sebagai kepala rumah tangga menguduskan. Tadi seperti Samuel sebelum mengurapi, sebetulnya menguduskan anak-anak Isai. Keesokan harinya setelah dikuduskan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Ayub tahu, persatuan ini bukan soal daging, mereka makan bersama, pesta bersama. Tapi persatuan ini soal hati. Kalau ada dosa, mereka mengutuki Allah di dalam hatinya. Begitu ada dosa, ada pengutukan Allah di dalam hatinya, timbul pertempuran, timbul keributan, timbul perseteruan. Itu sebabnya Ayub potong, supaya jangan mereka berbuat dosa, jangan mereka mengutuki Allah. Dia kuduskan setelah mereka makan, dikuduskan supaya tidak ada yang jahat muncul. Dikuduskan, setelah dikuduskan besoknya dia mempersembahkan korban bakaran untuk pengampunan dosa. Itu sebabnya iblis nggak bisa nyerang karena diprotek oleh pengudusan Ayub dan diprotek dengan persembahan Ayub pagi-pagi. Kerukunan dipegang Ayub luar biasa. Maka Tuhan berkati. Ini yang membuat iblis benci sama si Ayub. Karena Tuhan memberkati dia. Kenapa Tuhan memberkati dia? Firman Tuhan katakan, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk keluarga yang rukun dan bersatu. Ini rahasianya. Iblis gak suka. Tapi Ayub membuat kerukunan yang luar biasa. Itu bedanya keluarga Daud dan keluarga Ayub. Sekarang ayat yang kedua kita bahas. Kalau tadi kita tahu ini adalah teriakan, sungguh alangkah adalah harapan dan keinginan. Harapannya seperti apa? Ayat 2 dikatakan seperti. Loh, karena ini seperti contoh nih, seperti Daud. Minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan
ke leher jubahnya. For harmony is as precious as. Harmoni itu seperti minyak dari atas kepala Harun meleleh ke janggut, dari janggut ke leher jubah. Ini artinya apa? Artinya kalau kita rukun, itu blessing-nya dari atas ke bawah ke bawah itu mengalir. Internal blessing. Dari orang tua ke anak, ke cucu. Ini internal blessing. Seperti minyak dari kepala Harun, janggut ini. Artinya apa? Kalau hidupmu rukun, anak-anak rukun, keluarga penuh dengan persatuan. Ini apa yang terjadi? Ini akan blessing-nya itu turun dari orang tua, warisan ke anak cucu, from generation to generation, blessing-nya turun. Tuhan protect seperti minyak yang baik itu. Itu artinya internal blessing. Dari dalam sendiri engkau tidak diambil orang, apa yang kau miliki tidak keluar, tapi dari dalam itu mengalir dari kepala. Makanya kepala rumah tangga, engkau sebagai bapak, engkau yang bisa mengalirkan berkat itu ke anakmu dan anak cucumu. Kalau kita membuat keluarga kita bersatu. Contoh Ayub, coba lihat. Setelah iblis nggak suka Ayub dihancurkan, saya pikir iblis mau merasa menang, ternyata tidak. Ayub setia sebagai kepala rumah tangga. Even istrinya macam-macam, dia kepala. Dia pegang terus kepala. Sehingga istrinya tetap tunduk. Tapi Ayub 42:13. Luar biasa. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Kesia, dan ketiga Keren Habuk. Begitu sudah selesai, Tuhan berikan 7 lagi. Dan apa? Bisa nggak yang pertama sebelum dicobain Ayub melakukan 10 anaknya kompak? Yang kedua, bagaimana? Ayat 15. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Maka matilah Ayub dan tua dan lanjut. Lihat, Ayub sebagai kepala kasih anaknya. 3 anaknya, ya 3 anaknya milik pusaka di tengah saudara laki-laki. Supaya saudara laki-laki 7-nya memprotek yang ketiga. Dan itu berlaku sampai 140 tahun. Cucu sampai keturunan 4. Minyak dari kepala Ayub meleleh ke janggut Ayub, ke anak-anaknya, ke janggut dan ke leher jubahnya sampai keturunan keempat. Internal blessing. Ayub adalah membuktikan kalau ada kerukunan di dalam rumah tangga kita, berkatmu akan mengalir dengan indah. Dan anak-anaknya dikatakan tidak ada yang secantik. Yang pertama tidak ada kalimat ini. Ayo bikin, ayo. 3, 7 melilingi ini. Luar biasa. Tapi Tuhan janji tidak hanya cuma internal blessing. Ayat 3. Jadi kalau kita rukun tidak hanya internal apa yang kau miliki, engkau yang sudah kerja keras mendapatkan, kau wariskan kepada anak-anakmu dengan dahsyat. Tapi yang kedua lebih dari itu, external blessing dari Tuhan. Ayat 3. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Harmony is a refreshing, blessing, life everlasting. Lihat, eksternal, kalau tadi contohnya orang yang rukun seperti minyak di kepala Harun. Internal, Anda. Tapi yang kedua, eksternal. Tuhan bilang, bukan hanya internal. Itu seperti embun dari Gunung Hermon yang mengalir turun ke Bukit Sion. Itu eksternal, dari luar embun itu. Tuhan yang ngasih berkat. Tuhan yang memberikan berkat untuk kita. Internal dari dalam, berkat dari Tuhan mengalir masuk, setelah masuk kita aliran ke bawah. Saya ulangi. Berkat external blessing dari Tuhan seperti embun dari embun Hermon dari gunung Hermon ke Sion, dikasih Tuhan ke kita. Dan waktu sampai ke kita, nggak ada orang yang mengambil lagi, alih lagi. Dan itu masuk ke situ. External blessing, masuk internal blessing. Karena Tuhan yang apa?
memerintahkan berkat itu. Kehidupan untuk selama-lamanya. External blessing, Tuhan yang memerintahkan berkat kalau kita rukun. Ayub 42 ayat 10, lihat. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Lihat. Setelah Daud beres, hidupnya beres, mengampuni, termasuk sama istrinya kompak, bersatu, walaupun istrinya seperti itu, tetap dia mengampuni istrinya, tetap menayomi istrinya. Kalimatnya, Tuhan memulihkan. Dan Tuhan memberikan embun Gunung Hermon kepada gunungnya Ayub. Embun Gunung Hermon turun ke gunungnya Ayub 2 kali lipat. Ini blessing dari Tuhan. Itu sebabnya waktu dia punya 10 anak lagi, 10 anak pertama cuma 1 kali lipat, 10 anak kedua 2 kali lipat, dan sampai 4 generasi. External blessing dari Tuhan. Saudara, kalau begini, apa artinya buat kita? Artinya adalah yuk, jangan sampai mengalami seperti Daud. Sehingga lagu ini kita harus rubah, bukan, oh, sungguh alangkah indahnya. Kalau kita masih mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya, kita masih mengharap. Dan Daud mengatakan jangan sampai seperti saya, tapi alami seperti Ayub. Dan kita mengusahakan kerukunan di dalam rumah tanggamu. Hei anak-anak, kalau di antara engkau dan saudara-saudara yang mendengarkan firman ini ada nggak enak, ada cekcok biasa, marah biasa, tapi rukun. Suami istri rukun, suami dengan saudaranya, istri dengan saudaranya, mertua rukun. Semakin kau rukun dengan keluargamu, dengan saudaramu, semakin rukun itu, berkatnya itu Tuhan kirim, external blessing. Seperti embun Gunung Hermon akan masuk ke dalam dirimu. Dan semakin setelah masuk dari luar, masuk ke dalam dirimu, itu dari berkat luar, external blessing. Waktu anak-anakmu rukun, berkatnya mengalir, nggak pecah. Nanti waktu engkau mati, rebutan harta warisan. Betapa antar anak-anak bunuh-bunuhan, tembak-tembakan setelah papanya mati. Bahkan sebelum papanya mati karena warisan, kenapa? Tidak ada kerukunan. External blessing yang dari Tuhan, masuk embun Gunung Hermon, waktu masuk jauh, minyaknya cuma di kepala, yang lain dikepret-kepret. Makanya keluarga hancur. Gara-gara apa? External blessing-nya tidak dikonten menjadi minyak di kepala Harun dan ke janggut. Sayang sekali, itu sebabnya usahakan terus kerukunan dimanapun kau ada. Sama gereja-gereja, majelisnya yang nggak rukun, pengurus yang tidak rukun. Kalau engkau tidak rukun, gereja hancur. Tuhan tidak mengirimkan berkat. Even pertama kali diberkati. Pertama kan kompak, gereja waktu kecil masih kompak, Tuhan berikan berkat. Setelah diberkati, nggak rukun di dalam. Makanya minyaknya nggak mengalir. Dari kepala ke janggut, pecah. Kenapa pecah? Karena banyak eksternal berkat. Wah, perpuluhannya banyak, duitnya banyak. Mulai ribut, pecah. Itu sebabnya hari ini, saya mau bagi kesimpulan 3 ini. Saudara, kita akan nyanyi dengan indah. Oh, sungguh baik dan indahnya kerukunan. Bukan pakai alangkah lagi. Sungguh baik. Saya mengalami baik dan indah. Itu sebabnya di dalam kehidupan saya terus mengusahakan kerukunan. Nggak mudah. Saya mengundang adik-adik saya. Untuk adik-adik semua yang sudah punya anak sendiri-sendiri. Ayo kita adain persekutuan doa ya. Saya mau doa dan saya mau pimpin perjamuan suci. Kenapa? Saya sebagai orang yang tertua. Menggantikan peran ayah yang sudah meninggal. Ada mama saya, tapi mama saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya menggantikan, yuk kita rukun ya, jangan kita ribut ya, karena kita rukun, saling tolong menolong. Ada kekurangan kita saling tolong menolong. Dan puji Tuhan karena kita saling tolong menolong, Tuhan memberkati semua adik-adik saya dengan luar biasa.
Saya usahakan anak-anak saya. Sekarang anak saya 3, 2 sudah punya menantu. 1 di Australia, 1 di Amerika, 1 di... Saya usahakan, ayo setiap bulan. Saya doain papa. Dan masa-masa tertentu saya panggil beberapa minggu yang lalu. Kita perjamuan suci doa ya. Supaya rukun. Supaya rukun. Supaya nanti kalau satu saat saya dipanggil Tuhan. Kerukunan itu membuat apa yang saya terima dari Tuhan. External blessing selama saya kerja. Berkat-berkat yang saya kumpulkan sama ini. Seperti embun dari gunung Hermon yang ke Bukit Sionnya saya. Waktu nanti semua jalan mengalir dari kepala ke janggut dan ke jubah. Anak-anak mengalami aliran berkat. Sampai ke cucu saya. Sampai ke didik saya. Bukankah itu indah? Seperti sampai ke generasi 4 seperti Ayub. Itukah yang kita inginkan? Kalau itu keinginanmu, bina persatuan hari ini. Kalau engkau masih ada ribut sama istri, kalau engkau ada ribut sama suami, engkau ada ribut sama saudara, cepat bereskan saudara. Cepat bereskan. Kalau ada anak-anakmu yang ribut, cepat bereskan. Ayo upayakan persatuan, kerukunan, persatuan. Jangan kita hebat di luar, tapi di dalam kita masalah, kita doa. Semua tidak bisa kita kontrol. Orang lain yang di luar kita nggak bisa kita kontrol. Kita doa. Dan seperti Ayub, menguduskan. Saya sebagai kakak yang paling besar, menguduskan adik-adik saya dengan persekutuan doa, dengan perjamuan kudus. Saya di perusahaan, saya sekarang advisor 3 perusahaan, saya juga menguduskan mereka. Ayo kita berdoa. Persekutuan doa. Kita ajarin firman dan saya mengadakan perjamuan kudus even di perusahaan yang saya advise untuk dikuduskan. Persatuan. Saya terus ngomong persatuan kepada orang-orang yang saya bantu. Dan kalau itu jadi, Tuhan memerintahkan berkat. Kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat, nggak ada yang bisa ambil di kita. Nah, kalau berkatnya sudah di kita, supaya mengalir ke generasi kita. Bersatu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah ayat-ayat ini menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Kami ingin bersatu. Supaya setiap keluarga yang mendengar firman ini bersatu. Setiap gereja yang mendengar bersatu. Setiap kelompok-kelompok masyarakat, organisasi yang mendengar ini bersatu. Karena persatuan dan kerukunan Tuhan memerintahkan berkat. Embun dari gunung Hermon itu mengalir ke tempat kita. Dan di internal, kalau kita rukun, berkat yang ada itu mengalir dari kepala, janggut, dan jubah ke generasi setelah kita. Tuhan, memberkati firman ini menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Paulus Bambang yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Angkat tanganmu dalam hati, kasih
Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami boleh selesaikan ibadah kami di hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, di masa-masa sulit ini, di masa-masa yang sangat berat dalam kehidupan banyak orang Tuhan, ketika Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami memiliki kasih persaudaraan, kasih yang kuat, khususnya dalam keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu kuat di dalam keluarga, di dalam komunitas, kami percaya Tuhan, kami bisa melalui masa-masa sulit yang ada ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman. Berkati kehidupan rumah tangganya. Berkati pelayanan pekerjaannya Tuhan. Berkati dengan segala yang terbaik. Terima kasih untuk Pak Paulus Bambang Tuhan, yang telah Kau hantar, Kau berikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih juga Tuhan untuk seluruh komunitas The Chosen. Kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka. Biar Engkau senantiasa juga memberkati, menyertai kehidupan mereka, kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan pekerjaan bisnis mereka, kehidupan kuliah sekolah mereka, studi mereka. Terima kasih untuk semuanya. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar untuk masalah kehidupan mereka. Angkat pergumulan mereka Tuhan. Kami juga mengucap syukur terima kasih dan berdoa Tuhan, untuk seluruh donatur-donatur yang ada, yang telah memberikan berkat-Mu pada The Chosen Tuhan. Juga kepada seluruh jemaat-Mu yang memberikan juga persembahan-persembahan mereka kepada The Chosen. Engkau memberkati mereka dengan limpahnya Tuhan. Kasih kemurahan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Pagi ini Tuhan, kami tidak lupa juga mendoakan, khusus untuk bangsa negara kami. Biarlah Engkau sendiri ikut campur tangan Tuhan bagi bangsa negara kami. Supaya pandemi yang sedang dialami di negara kami ini Tuhan, boleh segera berlalu, boleh berhenti dengan segera Tuhan. Engkau ikut campur tangan Tuhan, memberikan kasih kemurahan, memberikan hikmat marifat-Mu kepada pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah. Juga lembaga-lembaga tinggi yang terkait Tuhan, supaya mereka bersatu padu untuk dapat mengatasi pandemi ini Tuhan. Berkati TNI Polri juga Tuhan, sebagai garda terdepan untuk keamanan negara kami. Berkati juga tim medis sebagai garda terdepan Tuhan, untuk mengatasi masalah COVID ini. Berikan perlindungan-Mu, berikan kasih-Mu pada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kesadaran penuh kepada seluruh rakyat Indonesia Tuhan, untuk mau menjalani prokes dengan baik. Tidak ada kematian massal akibat COVID Tuhan, baik di Indonesia maupun di dunia. Yang adalah pemulihan massal, kesembuhan massal. Bahkan terjadi pertobatan massal, kebangunan rohani baru, untuk mereka boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biar Engkau memimpin menyertai seluruh pemirsa yang ada, seluruh komunitas dari The Chosen Surabaya. Engkau menyertai, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami akan menerima segala berkat yang terbaik.
Biar kami boleh mengarahkan hati kami, wajah kami kepada Engkau saja Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan, penghiburan, serta kekuatan dari Roh Kudus, biarlah itu beserta dengan kita semuanya. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Oh yeah. Oh betapa